ibadah, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita supaya kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, saat teduh dimulai. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Oke, biar tambah semangat kita sapa lagi Kak sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Oke, kita mau angkat lagu pujian. Bapakku datang kepadamu. Yuk semuanya duduk manis ya. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Siapkan hati kita bernyanyi bersama-sama. Berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur bagi Tuhan bila Engkau membolehkan kami untuk ibadah lagi hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan pimpin kami Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami dari awal pertemuan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kami dalam melakukan ibadah ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasukan Kristus siap. Ayo pasukan Kristus harus siap untuk memuji nama Tuhan. Iya. Oh ya Kak Epi. Ya Kak. Kalau kita mau ibadah itu kita harus dengan hati Ya. yang gembira, Sukacita juga. Iya. Karena hati yang gembira itu bisa juga jadi obat untuk kita. Hati yang senang, hati yang gembira itu adalah obat yang terbaik. Maka dari itu kita akan menyanyikan pujian apa Kak Epi? Hati yang gembira. Musik. Pakai gerakan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, berikan
angkat lagu pujian. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Siap-siap ya adik-adik untuk menari, memuji, memuliakan Tuhan. Kita panggil Adik-adiknya dulu biar semangat Wah. nyanyinya. Yuk, pasukan Kristus siap. Berdiri adik-adik. kita panggil Musik. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Sekali lagi. Semuanya semangat pakai gerakannya ya Kak Evi ya. Pasti dong. Yuk, siap-siap menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Masih seperti menari. tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Sekali lagi ya, menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Nah, tadi kita sudah menari nih Kak Evi. Kan Tuhan itu kan sumber segala sesuatunya Kak Evi ya. Ya, Kalau betul. diibaratkan nih ya, Tuhan Yesus itu adalah pokoknya dan kita anak-anaknya sebagai caranya. Maka kita akan menyanyi Lagu pujian. Yesus pokok dan kitalah caranya. Masih ingat kan? Dan tetap pakai gerakan. Tetap berdiri. Ya, kita panggil Musik. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
kalau kita caranya Tuhan, maka kita harus selalu berjalan serta Yesus. Oke adik-adik, nanti kita mulai dari kiri dulu ya. Oke, siap. Sebelah kiri, kita panggil musiknya. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Boleh duduk dulu, Istirahat dulu. boleh tarik nafas dulu, karena sudah dari tadi bersuka cita memuji Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik. Sekarang tibanya kita mendengarkan Pengumuman. Ayo kakak, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Kak Angel. Kak Angel, Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak ya. Hari ini kakak akan membacakan pengumumannya, yaitu kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 Juli. Ayat emasnya yaitu diambil dari Ulangan 5 ayat 33, yaitu segenap jalan yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirim video ayat hafalan yang belum masih ditunggu ya, dan yang belum pernah sama sekali mengirim video, minggu depan kirim ya. Nah, oh iya, untuk adik-adik nih yang rindu memuji nama Tuhan, boleh ya videonya dikirim ke grup sekolah minggu. Ditunggu ya hari ini. Ingat, hari ini ya. Nah, untuk hayat hafalan minggu depan, kita ambil dari Yohanes 8 ayat 12 yang isinya yaitu, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih. Oke, tadi itu dia pengumuman untuk minggu ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pengujian. Aku Anak Terang. Masih ingat kan lagunya gimana sih tadi? Masih dong. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Oke, kita panggil musik. Aku anak terang, aku tak mau
kesehatan dan kami kasih kesehatan. Firman-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan, biar Kau berkati hati dan pikiran kami, Kau juga menjaga telinga kami Tuhan untuk kami dapat dengar-dengaran untuk firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan supaya firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam nama-Mu saja. Terpuji Engkau Tuhan sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau belum, sekarang siapin. Udah disiapin? Oke, kalau sudah disiapkan, sekarang kita buka di Efesus. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Sekali lagi ya, kakak sebutkan. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya, adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. Hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, tema minggu ini tentang melawan suap korupsi. Adik-adik di rumah tahu nggak korupsi itu apa? Kalau tidak tahu, kakak kasih contoh lah, kakak kasih tahu korupsi itu apa. Korupsi itu suatu tindakan yang tidak bagus, tindakan yang tidak jujur, tindakan yang tidak adil, tindakan yang tidak bertanggung jawab, atau korupsi juga bisa sebagai mencuri. Korupsi itu mencuri, sama saja dengan mencuri. Nah, kakak mau kasih tahu contoh korupsi itu seperti apa. Sekarang kakak kasih contoh ya, adik-adik dengarkan di rumah. Misalnya adik-adik di rumah disuruh mama beli garam, dikasih uang 10.000. Nah, adik-adik ke warung beli garam, tapi harga garamnya 5.000. Terus kan kembali, tadi kan adik dikasih 10.000 uang sama mama, tapi harganya 5.000. Berarti kembali dong. Tapi kembaliannya enggak adik-adik kasih ke mama, tapi adik-adik jajanin. Nah, itu boleh nggak sih? Ya nggak boleh adik-adik, itu termasuk tidak jujur, sama aja mencuri. Jadi itu tidak boleh. Lagi contoh yang lainnya, misalnya adik-adik ke sekolah minggu, dikasih mama uang 5.000. Terus adik-adik ke warung dulu nih, jajan dulu. Terus belinya permen 1.000. Beli permen 1.000, uangnya 5.000, kembalinya berapa? 4.000. Tapi adik-adik nanti pas di sekolah minggu kasih uang persembahan cuma 2.000, padahal mama ngasihnya berapa tadi? 5.000. Nah, itu juga tidak boleh, itu termasuk korupsi atau termasuk juga mencuri. Lagi kakak mau kasih contoh korupsi, contohnya korupsi apa ya? Ya, korupsi waktu. Korupsi waktu itu kayak gimana sih adik-adik? Korupsi waktu itu contohnya, adik-adik sekolah minggu disuruh datang jam 7 untuk sekolah minggu, tapi adik-adik datangnya jam 8 pas kakaknya sudah khotbah. Nah, itu juga termasuk korupsi waktu karena adik-adik tidak tepat waktu. Disuruhnya kan jam 7 bukan jam 8. Itu juga tidak boleh. Itu termasuk korupsi. Nah, tadi di sini di ayat di Nats yang 8 sama 9 kita disuruh menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang di dalam Tuhan. Anak-anak terang itu apa sih? Iya, anak-anak terang itu anak-anak Allah.
yang harus menjadi contoh, harus jujur, harus adil, harus bertanggung jawab. Tidak boleh kita mencontohkan yang tidak bagus. Misalnya, kita juga harus menjadi anak terang dimanapun kita berada. Kita berada di rumah, kita harus menjadi anak terang. Kita di sekolah harus menjadi anak terang. Contohnya anak-anak terang itu kita tidak melakukan. Tapi kita bisa juga mengingatkan sama temannya kalau misalnya temannya melakukan hal yang tidak bagus. Misalnya temannya mau mencuri, adik-adik udah ngelihat temannya mau mencuri pulpen temannya, udah dilihat. Nah, adik-adik harus ingatkan, kamu gak boleh kayak gitu, harus kembalikan, itu kan pulpen bukan milik kamu, itu pulpen punya teman kamu, jadi harus dikembalikan, tidak boleh diambil. Kita harus mengingatkan seperti itu ya adik-adik. Ada lagi contohnya, kita harus mengingatkan misalnya teman kamu mengejek teman kamu yang satunya lagi. Misalnya ada 2 orang nih ya, di sini teman kamu yang ngejek. Nah, teman kamu yang ngejek ini ngejek yang di sini. Kamu sebagai anak terang tidak boleh ikut-ikutan ngejek. Kamu sebagai anak-anak terang harus kasih tahu sama teman kamu yang ngejek, kamu gak boleh kayak gitu, gak boleh ngejek, itu tidak bagus. Kita kan sesama teman, gak boleh harus saling mengejek. Nah, itu dia. Sebagai anak-anak terang, kita harus mengingatkan di saat teman-teman, di saat ada orang yang mau melakukan hal yang tidak bagus. Kita harus menjadi anak terang di mana? Iya, menjadi anak terang di rumah, di sekolah, dan dimanapun kamu berada. Sekian khotbah kita minggu ini, kita tutup ya. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau juga telah mendengarkan. Kami juga telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati juga sedikit dari firman-Mu supaya kami dapat pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak terang, anak yang bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di sekolah, baik di rumah, baik di sekolah minggu, ataupun kami dimanapun kami berada, jadikan kami menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.